Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah iman. Bila mana ada iman di dalam hati seseorang, maka artinya dia ini telah mendapat kartu untuk bisa masuk surga. Sebaliknya, kalau dia belum dikasih iman, maka belum ada jaminan baginya untuk masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan siapa yang nantinya mati dalam keadaan iman, siapa yang nantinya mati tidak membawa iman, masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ini telah ditulis oleh Allah sebagai ahlul iman, dan yang tahu hanya Allah saja, walaupun dia itu mengamalkan amalannya ahli neraka sampai tinggal satu dhira' saja antara dia dan neraka, kalau tulisannya nanti ahli surga, maka dia akhirnya akan berubah seketika, beramal dengan amalannya ahli surga, kemudian memasukinya. Sebaliknya, kalau dia ini ditulis termasuk ahli neraka, walaupun dia ini mengamalkan amalannya ahli surga, sehingga antara dia dan surga ini tinggal satu dhira' saja, sudah mau mati maksudnya, tinggal masuk surga saja, maka berubah dia itu, terus mengamalkan amalannya ahli neraka, seterusnya memasukinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mahalnya iman, maka sudah sepantasnya kita ini mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita hidup di dalam suasana iman, kita hidup di dalam suasana Islam, kita hidup dalam keluarga Islam, kampung Islam, negerinya orang-orang Islam. Masya Allah, ini satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri nikmat iman ini, maka sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur sungguh, maka aku akan menambahi nikmat yang aku berikan kepada kalian. Karena iman ini bisa bertambah, bisa pula berkurang. Al iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini bertambah dan berkurang, bertambah dengan tambahnya amalan dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, bagi orang iman yang mensyukuri imannya, maka sudah sepantasnya dia makin hari makin kuat imannya, makin hari makin cinta kepada ibadah, makin hari makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang itu dipikirkan, sehingga pada akhirnya di puncak keimananlah dia nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Maka hadirin, di awalnya seseorang ahlul iman ini, maka dia biasa, dia bekerja di sawah, di toko, di perdagangan. Tetapi kalau umurnya sudah mulai banyak, sudah 40 tahun ke atas, mulai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunianya, hanya secukupnya saja dihabiskan umurnya untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal seperti ini tampak pada kehidupan para tabi'in pada zaman dulu. Mereka kalau umurnya sudah 40 tahun, maka pekerjaan-pekerjaan dunia mereka mulai ditinggalkan, hanya sedikit saja yang diambil. Kemudian mereka mulai memperbanyak pekerjaan yang hubungan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu sudah mulai jereng sajadah di masjid. Istiqomah jamaahnya, istiqomah salat qobliyah ba'diyahnya, istiqomah salat duhanya, istiqomah salat tasbihnya, salat tahajudnya, terus makin hari makin diperbanyak, makin hari diperbanyak, sampai nanti datang utusan Allah Subhanahu wa taala
Tuhan, saya adalah utusan Tuhanmu untuk memboyong Tuhan dari negeri yang fana ini, yaitu negeri dunia, menuju negeri yang kekal abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ahli istiqamah begitu. Maka dari ayat sudah saya bacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, yaitu orang-orang yang hari-hari yang difikirkan adalah menghamba kepada Allah, terus istiqamah sampai wafat. Maka ketika wafat nanti, rohnya ini akan disambut oleh para malaikat. Rohnya mereka ini disambut oleh para malaikat. Para malaikat akan berkata kepada mereka, sekarang tidak usah susah, sekarang tidak usah khawatir, tidak usah mengkhawatirkan perkara yang akan datang, karena akhirnya kamu nanti masuk surga. Tidak usah menyusahkan hal-hal yang telah kamu tinggalkan, karena nanti akan diselesaikan semua masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dia orang yang beriman seperti itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira dengan masuk surga yang dulu kalian dijanjikan untuk masuk surga kalau istiqamah terus mengamalkan agama sampai mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang, nasibnya orang-orang yang bersyukur. Sebaliknya orang-orang yang tidak bersyukur, sudah dikasih iman, dikenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak disyukuri berkenalan dengan baginda Nabi, tidak bersyukuri punya teman para sahabat. Ada seseorang, Ibnu Jahas, Baitullah Ibnu Jahas namanya, yang dia ini temannya adalah para sahabat. Dia ini dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu dia hijrah ke Habasyah, maka telah berubah. Dia lebih suka berteman dengan orang-orang kafir, minum-minum bersama orang kafir, makan-makan bersama orang kafir. Akhirnya timbul rasa mahabbah di dalam hatinya kepada orang kafir. Akhirnya timbul mahabbah kepada agamanya orang kafir. Karena seseorang itu akan ikut kepada temannya yang dia cintai. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai. Makanya berkumpul dengan orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun mesti kita itu akhirnya berbahaya. Kita pun akhirnya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara inilah apa yang terjadi? Maka Abdullah bin Jahas ini nasibnya adalah dia meninggalkan Islam. Padahal dia hijrah, mengamalkan satu amalannya begitu hebat, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tempat hijrah sana berkumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Akhirnya meninggalkan Islam, ikut agama mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hanya gara-gara berteman. Ini Ibnu Saqo, hanya gara-gara dia ini ketika dikirim ke negeri kafir, dia itu suka melihat orang-orang kafir, wanita-wanita kafir yang cantik-cantik kata dia, menurutnya. Maka akhirnya lolos juga itu. Apa yang ada dalam hatinya, yaitu iman, lepas imannya. Dia lebih memilih kafir demi untuk mendapatkan wanita-wanitanya, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan orang biasa, ini orang yang alim, orang yang sudah pinter. Hanya karena berteman yang tidak benar, hanya karena suka berkumpul dan melihat orang-orang kafir, akhirnya jika seneng sama orang kafir, pengen menikah sama orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Hilanglah iman dia.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya ada seorang perampok yang dia itu seorang Nasrani, bukan perampok, seorang Nasrani yang dia itu nginap di dekatnya rumahnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Maka gara-gara dia nginap di dekatnya seorang ulama yang soleh, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia itu akhirnya dijadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi muridnya Abdul Qadir Al-Jailani, hanya karena berdekatan dengan rumah orang yang soleh. Seorang anak Yahudi, anak muda, orang Yahudi, dia mempunyai kebiasaan yang baik, dia suka berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suka berkhidmat kepada baginda Nabi. Maka anak Yahudi ini, anak muda dari orang Yahudi ini, suatu hari dia ini sakit yang begitu parah sampai sakaratul maut. Baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi anak ini, menziarahinya, menjenguknya. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai fulan, anak muda, katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya kamu selamat nanti. Maka anak ini akhirnya melihat ayahnya, dan karena ayahnya ini adalah ayahnya anak yang suka khidmat kepada baginda Nabi, itu pun juga ada terpengaruh, ada mahabbah kepada baginda Nabi pula. Maka dia mengatakan, ati Abul Qasim ya waladi, wahai anakku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka anaknya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Mati langsung, belum amal apa-apa, mendadak masuk surga. Nah, begini, karena apa? Karena bersentuhan dengan orang-orang soleh, bersentuhan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikatnya mahabbah, hakikatnya ini kalau ada mahabbah dalam hati, walaupun dekat dengan baginda Nabi, tapi kalau hati tidak bersama baginda Nabi, ini namanya jauh juga. Hakikatnya dekat itu kalau ada dalam hati, walaupun jauh tidak bertemu dengan baginda Nabi, tetapi kalau hati selalu cinta kepada baginda Nabi, pengen bertemu dengan baginda Nabi, ini namanya dekat, walaupun tempatnya jauh. Maka hadirin di sana itu di Madinah, ada orang dekat dengan baginda Nabi, tetangga baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi hatinya ini selalu bersama orang kafir, tidak mau berkumpul dengan baginda Nabi, hatinya ini. Maka hadirin, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, hatinya tidak pernah cinta kepada baginda Nabi. Walaupun dia ngaku orang Islam, ngakunya orang Islam, tetapi karena hatinya tidak ada mahabbah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya mati dalam keadaan munafik, tidak dalam keadaan Islam. Sebaliknya ini ada orang yang jauh di negeri Yaman sana, yaitu namanya Uwais Al-Qarani, tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tidak ada waktu atau tidak ada biaya untuk datang ke Madinah sampai bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi hatinya selalu cinta kepada baginda Nabi. Kalau ingat baginda Nabi langsung nangis saja. Ini namanya Uwais Al-Qarani ini, saking senangnya baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata baginda Nabi pun juga terasa di Madinah sana. Maka beliau berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar dan Ali, ini ada seseorang hamba Allah namanya Uwais dari Qaran sana. Nanti kalau datang kepada kamu, hendaknya kamu minta supaya didoakan dia. Ini doanya makbul betul. Tanda-tandanya adalah si Uwais ini, dia ini hanya mempunyai ibu saja. Bapaknya sudah wafat, dia punya ibu yang dia selalu berkhidmat untuk ibunya, selalu berkhidmat sama ibunya yang sudah tua. Kemudian dia dulu mempunyai penyakit belang, abros. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya dihilangkan penyakit abrosnya, dihilangkan semuanya oleh Allah, kembali sembuh, kecuali hanya tinggal 1 dirham saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali datang
orang-orang kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bertanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Sampai akhir bertemu, kami dari mana? Kami dari Qaran. Apakah namamu Uwais? Ya, namaku Uwais. Apakah kamu dulu kamu punya ibu, satu-satunya orang tuamu itu yang sudah tua, yang kamu selalu rawat ibumu itu? Ya, itu adalah saya. Kamu dulu punya penyakit abros, penyakit belang. Kemudian kamu berdoa kepada Allah, kemudian dihilangkan oleh Allah, tinggal 1 dirham saja. Iya, memang betul seperti itu. Nabi berkata seperti itu kepada aku, dan Nabi menyuruhku untuk minta kepada kamu mendoakan aku, katanya. Nah, coba, ini jauh sekali di Yaman, tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi baginda Nabi kenal dengan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya itu hati. Hakikatnya hati. Kalau kita ini selalu berhubungan dengan orang-orang soleh, ya dah, berhubungan dengan orang soleh, ahlul iman, dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tambah hari tambah kuat iman kita. Maka walaupun beliau ini bukan sahabi, bukan seorang sahabat, Nabi mengatakan afdhalut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Maka disepakati oleh para ulama, sebaik-baik tabi'in memang Uwais Al-Qarani. Ada hadis yang seperti itu menyebutkannya. Ini untuk menjaga iman. Nah, tanda-tandanya bagaimana iman ini? Apakah sudah meresap dalam hati atau belum? Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan mukhlis, dengan memurnikannya, maka dia akan masuk surga. Dikatakan kepada baginda Nabi, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Ikhlasnya la ilaha illallah itu kayak apa? Maka Nabi mengatakan, antahjuzahu an maharimillah. Bila mana la ilaha illallah itu dapat mencegah orang yang mengucapkannya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita lihat diri kita sendiri, apakah sudah sampai situ atau belum la ilaha illallah kita ini. Kalau kita ini mengaku sudah ikhlas betul mengucapkan la ilaha illallah, mesti nanti la ilaha illallah ini dapat mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan. Itu tanda-tandanya seperti itu. Nah, kalau begitu orang yang bermaksiat itu belum ikhlas la ilaha illallahnya ya. Ya, wallahu a'lam, tetapi dalam kondisi yang sangat berbahaya, apalagi kalau tidak segera diikuti dengan taubah. Tapi kalau orang-orang beriman, memang bisa saja orang itu terpeleset kepada yaitu jurang kemaksiatan. Tapi bagi orang yang beriman, la ilaha illallah, dia pasti akan menolong dia. Akhirnya membisiki dalam hati, cepatlah bertaubat, terus akan membisiki dirinya itu, sehingga dia akan segera bertaubat. Segera bertaubat. Begitu bermaksiat, segera bertaubat. Kecilnya maksiat ataupun besar maksiat, langsung bertaubat. Itu berarti ada tanda-tanda la ilaha illallah sudah mulai masuk ke dalam hati. Sampai akhirnya mampu untuk menahan dirinya, sama sekali tidak melanggar perintah-perintahnya Allah, sehingga mempunyai sifat seperti sifatnya para malaikat. Nah, apa sifatnya para malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangan perintah-perintahnya Allah dan selalu mengamalkan perintah-perintah Allah. Itu sifatnya para malaikat. Maka temannya para malaikat itu ya punya sifat seperti sifatnya para malaikat. Maka para malaikat tadi yang menyambut ruhnya orang yang ahli istiqamah, beliau mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita ini adalah kekasih-kekasih kamu, pembantu-pembantu kamu ketika di dunia dan di akhirat. Siapa yang suka berkumpul dengan para malaikat di dunia ini, yang paling mungkin adalah ahli masjid. Yang paling mungkin bahwa dia ini banyak berkumpul dengan para malaikat adalah ahli masjid. Karena bila mana seseorang iman ini sholat di masjid,
kemudian dia itu mendengar imamnya mengatakan waladdallin, begitu, kemudian dia mengucapkan amin, kok bareng sama malaikat amin, bareng sama aminnya para malaikat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, diijabahi oleh Allah SWT doanya, diijabahi. Berarti para malaikat pun juga ikut di masjid, ikut sholat di masjid di situ itu. Maka diusahakan amin kita ini selalu bareng dengan aminnya para malaikat. Nah, caranya tahu gimana? Asal serwegep selalu sholat jamaah, selalu amin bersama imam, nanti insya Allah ya dalam 5 kali sholat adalah 1 kali yang bareng sama aminnya para malaikat. Lebih seperti itu. Ini teman-teman para malaikat. Kalau orang selesai sholat fardu, ya, kemudian dia itu duduk di situ, tidak pergi dari tempat sholatnya, para malaikat pun juga masih di situ juga berdoa, ya Allah ampunilah fulan ini yang belum masih saja duduk di tempat sini ini, ya Allah alhamdulillah rahmatillah dia, walhasillah dia, terus didoakan oleh para malaikat. Ini teman-teman para malaikat ini. Ya tidak heran kalau nanti sudah pindah dari negeri dunia ini ke negeri akhirat, akhirnya yang menyambut para malaikat kita ini sudah adalah teman-teman kalian ketika di dunia. Mari tak antar ke surga. Nah, Masya Allah, alangkah nikmatnya seumat seperti itu. Itu terjadi kepada diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang sangat penting sekali di dalam Islam ini, yaitu amalan sholat. Bahkan sholat ini berhubungan sekali yaitu dengan Islam itu sendiri. Dikatakan sholat ini adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama untuk dia diri sendiri. Dia akan menegakkan agama dia. Dan barang siapa meninggalkannya, maka menghancurkan agama dia. Maka hadirin, asal dia itu sholat terus saja istiqamah, maka dia akan terjaga pula imannya. Maka orang-orang munafikin yang pura-pura Islam, sebetulnya hatinya tidak Islam, mereka itu tidak mampu untuk sholat dengan baik. Tidak mampu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu sifatnya orang-orang munafikin. Kalau sholat, malas sholatnya, malas sekali. Bagaimana tidak malas? Wong dia itu tidak membutuhkan sholat sebetulnya. Bagaimana tidak malas? Dia tidak tahu fadilah dari sholat. Bagaimana tidak malas? Tidak ada kekuatan iman yang bisa mendorong dia untuk sholat. Makanya sholatnya malas begitu. Kalaupun sholat, maka hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Diperlihatkan orang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang salatnya seperti ini, itu mereka itu adalah orang yang celaka dikatakan. Orang celaka. Salatnya hanya untuk dipamerkan kepada orang lain, kelihatannya enggak ada orang, enggak usah salat. Kelihatannya ada orang, waktunya pamer. Nah, waktunya pamer. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat yang seperti ini salat yang tidak bermutu. Bukan hanya tidak bermutu, ini tidak meningkatkan iman. Padahal seharusnya iman itu akan bertambah dengan tambahnya amal. Yazidu biziyadatil amal. Iman akan bertambah-tambah dengan tambahnya amal. Tapi ini salat kok enggak tambah imannya? Karena salatnya hanya untuk pamer, diperlihatkan kepada orang lain saja. Maka begini Nabi Muhammad SAW, beliau mengajari sholat kepada kita ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Bukan hanya gerakannya saja, bukan.
kekhusyuannya, keikhlasannya, tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti itu dipraktekkan betul oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Begitu beliau ini sholat, maka sudah lupa apapun. Pernah sekali tubuhnya kena panah, begitu mau dicabut sama teman-temannya, wah kesakitan yang luar biasa begitu. Jangan dicabut, saya nggak bisa. Udah, ini sudah waktunya sholat, mau sholat ya. Sholat, begitu sholat dicabut sama teman-temannya itu, jret itu, nggak terasa, sangat khusyuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, loh, udah nggak ada. Mana itu? Udah tak cabut. Nah, aku nggak terasa. Aku tahu kalau kamu sholat itu sudah nggak terasa apa-apa katanya. Sudah dicabut. Ini sholat yang seperti ini, menghadap betul. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajari kita ini ketika sholat. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW memakai pakaian, yang pakaiannya itu ada garis-garisnya begitu, dikasih oleh sahabatnya. Maka begitu beliau sholat, beliau melihat garis yang ada di pakaian beliau. Langsung beliau panggil, ini dilepas lagi, ini kembalikan kepada orang yang ngasih pakaian aku ini. Loh, lah kenapa? Tadi aku sholat kok melihat garisnya katanya, membuat aku tidak tawajuh menghadap kepada Allah. Hakikatnya baginda Nabi ini sangat-sangat tawajuh, tapi ini mengajari kita apa-apa yang membuat diri kita ini jadi tidak khusyuk di dalam sholat, maka hendaknya itu dijauhkan. Ada sahabat-sahabat yang semangat untuk mengamalkan sholat berjamaah, sehingga ketika mau berjamaah itu langsung ngebut, seumpama bawa motor, tapi zaman itu bawa kuda, ngebut betul itu. Langsung loncat, langsung masuk ke masjid. Maka baginda Nabi, salah nggak seperti ini. Kalau mau sholat itu berjalanlah dengan pelan-pelan, dengan tumak ninah, sehingga dada ini tidak ngos-ngosan. Sehingga tidak betul-betul ditenangkan dulu, baru sholat Allahu Akbar. Walaupun mungkin akan terjadi didahului oleh imamnya masbuk, ya nggak apa-apa, tetapi sholatnya bisa khusyuk. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sholat itu berjalan dengan tumak nina, jangan sampai naik kendaraan ngebut langsung jagang, langsung Allahu Akbar, nggak akan bisa ngadep itu, jelas itu sudah nggak bisa ngadep. Itu sudah pikirannya nggak karu-karuan. Sudah berapa ayam yang saya tabrak tadi ya? Sudah berapa, udah macam-macam pikirannya itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka sholat pun diajari supaya tenang begitu. Ada seorang sahabat yang dia ini sholat Allahu Akbar, tapi tengah-tengah sholat yaitu sampai pegang-pegang jenggotnya. Ini sampai pegang. Kelihatannya apa menikmati punya jenggot yang hebat apa gimana gitu, nggak tahu. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau hatinya itu menghadap, tentu saja anggota badannya juga akan diem katanya. Nggak ada, dia harus diem. Hatinya menghadap, merasakan di depannya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Jangan ingat apapun, karena apa yang kita ingati itu tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perdagangan, tampak. Ini gimana ngadep kok tapi hatinya di tokonya. Ini kenapa ini sholat kok ngadepnya di sawahnya, tampak semuanya itu. Allah itu bukan hanya melihat zahir kita, tetapi Allah juga melihat batin kita. Maka dirasakan, lah sholat ini semua bermutu. Orang sudah banyak yang sholat, tetapi yang bermutu di dalam sholatnya ini tidak banyak. Tidak banyak. Maka seorang sahabi ketika sholat 2 rakaat menyelesaikan masalah, ya betul itu wong tanah sholatnya itu benar-benar menghadap kepada Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, begitu beliau dilapori oleh pembantunya, ini sawahnya kering tuan, bagaimana ini solusinya? Ya udah, tak selesaikan masalahnya dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kamu lihat di sawah sudah terjadi apa di sana? Balik lagi pembantunya, nggak ada apa-apa.
Kayaknya itu membantunya itu kurang begitu yakin atau gimana itu. Ya udah kalau begitu tak sholat lagi kalau berani. Sholat 2 rakaat lagi, lihat lagi. Ada apa? Ada mendung katanya. Sudah ada mendung. Sholat 2 rakaat lagi, kamu lihat gimana? Hujan kata sudah. Khusus pada sawahnya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Sholat yang seperti ini yang kita cari. Sholat yang mendatangkan nusrahnya Allah. Sholat yang makbul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semuanya ini harus ada latihan. Nggak bisa kita ini semuanya latihan. Doa itu juga latihan, sholat yang khusyuk juga latihan. Kita ini mungkin kalau wudu saja itu juga latihan. Kita ini wudu tapi cebrut sudah berangkat. Sudahkah ketika kita wudu membaca bismillah, merasa menghadap kepada Allah, merasa ini dosa-dosa ini hilang semuanya dari wajah kita, dari mata-mata kita, merasa dosa itu juga hilang semuanya dari bawah kuku-kuku kita, dirasakan betul ketika membasuh tangan, ketika membasuh wajah, ketika membasuh kaki, ketika kita membasuh, dirasakan betul. Pernahkah wudu seperti itu? Insya Allah nggak banyak yang pernah seperti itu. Ini permasalahan. Padahal wudu itu ibadah. Kenapa kita wudu? Seperti kita hanya sedang cuci muka saja. Berbeda cuci muka dengan wudu itu berbeda. Wudu ini menghilangkan dosa-dosa. Itulah perbedaannya. Wudunya saja itu sudah belum benar, bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan wudu saja ini Abdullah bin Abbas ini termasuk orang alimnya para sahabat. Abdullah bin Abbas sampai gelarnya sampai bahar. Beliau itu ilmunya seperti lautan. Orang alimnya para sahabat. Hadirin, beliau itu belajar wudu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Belajar begini loh caranya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan seperti mempraktekkan seorang guru TK kepada anak didiknya, mulai awal sampai akhir. Begini cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti ini? Karena mereka betul-betul ihtimam dan mementingkan urusan wudu. Wudu gak bener, sholat jadi gak bener. Sholat gak bener, doa tidak makbul. Ini jadi permasalahan. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau untuk mempraktekkan wudu saja itu, beliau itu sampai duduk di tempat. Duduknya baginda Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengajari wudu. Di tempat situ. Dulu baginda Nabi duduk ya di tempat sini. Mengajari wudu. Terus beliau mengajari wudu, murid-muridnya di situ itu juga. Itu caranya. Saking mentingkannya wudu mereka ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu benar, sholat akhirnya benar, doa-doa jadi makbul. Doa dari makbul. Akhirnya ibadah-ibadah yang lain pun akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar lagi. Dan belajar ini bukan hanya sekedar belajar zahirnya saja, ya zahir dan batinnya. Karena agama ini dua-duanya. Kita sholat, hatinya tidak niat. Sholat tapi tidak niat, tidak diterima oleh Allah. Tidak niat sholat, wong niatnya olahraga, tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam agama semuanya dengan niat. Kita sedekah tidak niat sedekah, pokoknya kita lempar-lempar, buang-buang apa itu duit, pokoknya seperti itu. Diambil ayam, diambil apa, diambil itu, kita nggak peduli. Itu beda lagi. Harus dengan yang memang kita kasihkan. Sedekah ini ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan-amalan harus dengan niatnya. Harus dengan niat. Maka amalan agama itu bukan hanya amalan zahir saja, tetapi amalan agama adalah amalan zahir dan batin. Kalau batinnya juga menghadap, zahirnya juga menghadap, itu akan terjadi penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dipentingkan betul urusan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita belajar lagi, coba kita melihat orang-orang yang belajar meditasi. Itu tangannya diginikan, ini saja ini sudah
perasaannya ini sudah beda nanti kesannya itu. Makanya sampai para ulama itu urusan sholat saja itu tangannya nanti kalau meletakkan di paha diletakkan begini, yang ada tangannya diletakkan, ada yang meletakkan segini serah enggak, diletakkan begini, diluruskan di hadapan kiblat. Ini akan berbeda rasanya ketika tangannya kocar kacir kayak kesana sini. Sampai urusan ketika kita mengangkat tangan, apakah dikumpulkan begini, apakah dibiarkan begini, atau sedengan begini, ini akan membahas pembahasan diri oleh para ulama. Karena itu ada pengaruhnya kepada tawajuh kita ketika sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau dibahas ini, di ulama-ulama yang mendetailkan urusan gerakan-gerakan sholat supaya bisa tawajuh kepada Allah, tidak ada habis-habisnya. Ini ilmu sholat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau amalan kita ini sudah benar, salat kita sudah benar, akhirnya seluruh amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buahnya kita akan mendapati akhlak kita akan berubah seketika. Karena buah dari amal akan mempunyai akhlak yang baik. Akhlaknya jadi baik sekali. Kenapa kok jadi baik? Loh, bagaimana tidak jadi baik? Baginda Nabi Muhammad SAW dilapori, ini ada seorang wanita sebetulnya sholatnya itu juga istiqomah seruwegep, tetapi dia itu selalu maksiat aja. Itu kenapa ini kayak begini ini? Maka baginda Nabi mengatakan suatu hari nanti sholatnya akan menghentikan dia dari melanggar perintah-perintah Allah. Betul. Maka akhirnya dia pun menjadi orang salihah setelahnya itu, karena masih istiqomah sholat. Dikatakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjaga kita, akan menjauhkan kita dari perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Ini mesti itu sholat itu benar, mesti akan jadi orang baik, akhlaknya jadi baik, muasyarah baik, dengan teman-teman baik, hubungan dengan Allah akan jadi baik, akhlak akan jadi baik. Maka hadirin, tidak ada orang yang punya akhlak yang lebih baik melebihi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang yang paling khusyuk ketika sholat. Makanya kita lihat aja, kalau kita bisa melihat orang itu kok buruk sekali itu akhlaknya, itu mesti sholatnya nggak benar, mesti sholatnya nggak benar. Ini orang itu kok baik lah akhlaknya, itu mesti sholatnya benar. Kalau orang itu sholatnya benar, mesti akan berubah. Dia akan selalu sayang, mencintai orang-orang Islam, selalu mencintai orang-orang Islam. Maka dalam sholat ini saja, ini sudah ada, yaitu doa. Yang namanya doa ini akan mendatangkan cinta antara kita dengan orang-orang Islam, kepada orang-orang soleh. Yaitu ketika tahiyat akhir itu, ketika tasyahud akhir, maka kita akan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kenapa kita mengucapkan salam dalam sholat? Oh, ini salam ini ada rahasianya. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan sempurna iman kalian kecuali saling cinta mencintai antar orang Islam. Apakah kalian mau aku tunjukkan satu amalan, bila mana kalian amalkan maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam. Dan setiap sholat kita mengatakan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada engkau wahai baginda Nabi Muhammad SAW, supaya terjadi mahabbah antara kita dengan baginda Nabi. Kalau terjadi mahabbah, maka kita akan mengikuti amalan-amalan baginda Nabi dengan mudah. Karena seseorang itu akan mengikuti amalannya orang yang dicintai. Kalau yang dicintai baginda Nabi, maka apapun juga, pokoknya baginda Nabi bagaimana? Pokoknya baginda Nabi bagaimana? Nah.
Ini pakai kopiah, kayak apa kopiahnya baginda Nabi? Maka hadirin yang dimuliakan, sampai para ulama itu membahas kayak apa kopiahnya baginda Nabi. Itu bahas sampai akhirnya ditemukan, oh karena kopiahnya baginda Nabi adalah kopiahnya bulat, warnanya putih begitu. Akhirnya banyak kopiah warna putih di mana-mana. Nah, karena pengen nirukan kopiah baginda Nabi. Bagaimana kopiahnya para sahabat? Oh, kopiah para sahabat itu bentuknya begini. Akhirnya menirukan kopiahnya. Karena apa? Karena mahabbah. Karena mahabbah. Bisa jadi kadang-kadang ada persamaan. Ada orang berjenggot. Wih, Masya Allah. Itu kelihatannya orang ini betul-betul ikut baginda Nabi, sunnah. Ternyata dia ketika datang, gimana? Gagah enggak? Nah, aku kayak rocker kan katanya. Ternyata dia bukan cinta Nabi, cinta rocker yang berjenggot. Yang ini walaupun tampilannya sama, beda niatnya, ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sama-sama jenggotnya, yang satu ini adalah jenggot surga, yang satu ini jenggot naga, katanya. Saya enggak juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mahabbah kepada baginda. Assalamu alayka ayuhan nabi. Sehingga seluruh amalan kita itu didasari karena mahabbah kepada baginda, cinta kepada baginda, menirukan baginda Nabi. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian salam kepada seluruh orang-orang yang soleh, supaya kita cinta kepada semua umat Islam, orang-orang yang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita tiru seperti itu, niru baginda Nabi, niru orang-orang soleh, maka akhirnya juga akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Syafi'i itu saking senangnya kepada orang soleh, beliau itu mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli analu minhumus syafa'ah. Aku ini suka kepada orang-orang soleh, walaupun aku ini tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk orang soleh. Ternyata orang itu kalau soleh itu nggak merasa soleh ternyata, kecuali namanya soleh. Kalau dia nggak tahu namanya soleh, ya itu namanya, itu bingung namanya. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli analu minhumus syafa'ah. Mungkin dengan cintaku kepada orang-orang soleh ini, aku mendapat syafaah dari mereka nanti di akhirat. Karena apa? Baginda Nabi telah mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Datang seorang sahabat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini khawatir nanti semua saya sudah di akhirat, sampean sudah, panjenengan sudah di akhirat, tetap saya tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Lah kenapa? Lah Tuhan jauh sana, dengan saya ini di sini saja. Saya tidak akan mungkin bisa menyusul Tuhan. Tuhan akan bersama para anbiya, para rasul. Sedangkan saya betul-betul takut nggak bisa ketemu sama Tuhan. Walaupun sama-sama di surga, saya betul-betul menyesal karena saya itu betul-betul cinta kepada engkau ya Rasulullah SAW. Maka baginda mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, katanya. Makanya mencintai baginda Nabi dan mencintai orang-orang soleh itu penting sekali kita masukkan dalam hati kita ini. Akan dikumpulkan dengan mereka. Dan jangan sampai di dalam hati ini ada, yaitu cinta kepada musuh-musuhnya Allah, orang-orang yang maksiat. Tidak, kita tidak mencintai pada orang-orang yang selalu membangkang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah masuk dalam diri, nanti akhirnya juga kita akan mencintai amalannya. Tadi yang sudah saya ceritakan dari awal tadi. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Dan aku tidak menyukai orang yang dagangannya adalah kemaksiatan, katanya Syafi'i. Walaupun sebetulnya
kami ini sama-sama tukang maksiat. Kata Imam Syafi'i, aku ini walaupun sama-sama tukang maksiat, tapi aku tidak suka sama orang maksiat, aku suka sama orang soleh. Nah, jadi kalau kita ini belum bisa bersih, cintalah kepada orang bersih. Nanti akhirnya akan dibersihkan oleh Allah. Nah, makanya kalau kita ini sudah orang kotor, cintanya sama orang kotor lagi, atau kekotoran lagi, ya tambah kotor kalau begitu itu. Itulah caranya. Semua itu dimulai daripada niat, semua itu dimulai dari rasa cinta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu semua amalan ini tidak akan ada gunanya kalau tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata karena Allah. Kemarin itu ada jamaah yang pulang dari Jepang. Katanya, Masya Allah, orang Jepang itu akhlaknya bagus sekali katanya. Terheran-heran, kita kalah orang Islam sama orang Jepang akhlaknya. Kata jamaah itu, saya nggak tahu benar apa enggak, saya nggak tahu. Hanya terkesan saja sama orang Jepang. Bang hadirin, kami minta ditunjukkan tempat gimana atau jalan ini tempat ini. Oh, sini tak tunjukkan. Maka orang Jepang itu datang, ditunjukkan, diantar sampai ke jalan yang mudah untuk bisa dilihat, ini tempatnya di sini. Sampai sana, nanti situ sudah selesai. Nah, diantar sampainya. Sehingga terheran-heran jamaah ini. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu amalan walaupun itu baik, tetapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada nilainya. Nah, itu namanya bukan akhlak, itu namanya adalah budaya. Itu budaya. Tapi kalau akhlak itu mengamalkan sesuatu bukan karena budaya, karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang karena Allah. Ini berbeda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini dalam amal kita usahakan di awal kita ikhlaskan betul. Padahal seseorang kadang-kadang tengah-tengah amal berubah. Di awalnya ikhlas betul karena Allah. Pokoknya aku ini hanya meneruskan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut sahabat terus. Awal-awalnya seperti itu. Di tengah-tengah jalan, kalau dia ini sudah mulai agak bagaimana begitu, ternyata setan datang, membujuk begini, membujuk begitu. Kadang-kadang jadi tumbang, berubah niatnya, memanfaatkan agama demi untuk mendapatkan dunia. Bisa jadi terjadi seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau juga begitu merasakan bahwa di tengah-tengah beliau ini menjadi seorang khalifah, pimpinannya umat Islam, Amirul Mukminin, rajanya umat Islam, yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, disegani oleh kawan-kawan mereka, beliau. Hadirin, datang rasa di dalam hati, setan memberi was-was, Umar, kamu sekarang kekuasaanmu begitu luas, musuh-musuhmu takut sama kamu, teman-temanmu segan sama kamu sudah begini, begitu, wah banyak sekali masuk. Maka beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah, saya habisi saja diri saya ini, kumpulkan semua orang, katanya. Semua orang dikumpulkan, kemudian beliau cerita bagaimana bahwa dulunya dia adalah pengembala kambing yang suka dipukuli sama ayahnya. Ceritakan semua, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Loh, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Kita dikumpulkan begitu banyak hanya untuk mendengarkan ceritamu ketika masa kecil dipukuli sama ayahmu. Ya, tadi ada setan yang telah memberi was-was pada diriku, pada hatiku, supaya aku ini sombong. Maka aku rendahkan diriku di depan kamu supaya setan kapok, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan, diceritakan tidak ada gang yang dimasuki Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kecuali gang itu mesti disingkiri sama setan, jangan masuk sini. Tadi Umar lewat sini. Jadi setan sampai takut sama Sayyidina Umar. Karena apa? Semakin digoda, semakin berbalik arah, menjadikan menjengkelkan setan malahan. Nah ini kalau bisa
kita berbuat seperti itu. Di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhirnya kita banyak yaitu minta ampunan kepada Allah, beristighfar. Semoga semua amalan-amalan kita nanti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang terakhir, ayat-ayat yang akhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Yaitu perintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membaca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu. Maka amal baginda Nabi seperti itu. Terus amal bagaimana Nabi seperti itu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai Abdullah, apa artinya idza jaa nasrul fath? Apa tafsirnya menurut kamu?" Ini tafsirnya wahai Amirul Mukminin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mau meninggal artinya itu. Loh kok begitu? Benar kamu katanya, kata Sayyidina Umar. Kamu benar. Aku juga mentafsiri seperti itu. Betul, tidak lama itu baginda Nabi akhirnya meninggal. Karena kalau sudah kemenangan datang, kemudian sudah istighfar, itu seperti orang jauh lah, orang dakwah. Awalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti kalau sudah sekarang waktunya pulang, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu sudah berarti sudah selesai tugasnya. Nah, bagian Nabi ini kalau sudah banyak istighfar, wah ini berarti sudah selesai tugasnya bagian Nabi ini. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang seharusnya kita amalkan dan hari-hari kita usahakan. Tapi ini semuanya yang paling mudah untuk mendapatkan mulai awal sampai akhir tadi, yaitu 5 amalan yang sudah saya sebutkan tadi, maka adalah dengan hurut di jalannya Allah Subhanahu wa taala, keluar di jalannya Allah. Itu adalah waktu yang paling mudah untuk mentarbiyah diri. Usaha mengokohkan dua kalimat syahadat, usaha untuk menghusukkan, membuat sholat kita menjadi mutu, usaha untuk belajar agama, usaha latihan berakhlak yang baik, ikramul muslimin, kemudian usaha mengikhlaskan semua amalan, pokoknya ikhlas. Dibuat seperti itu, tidak ada waktu yang lebih mudah melebihi kalau kita ini membuat satu perjalanan dari masjid ke masjid tadi. Mudah karena masjid tadi sudah sampaikan tadi, yaitu tempatnya para malaikat. Selagi kita masuk sholat di masjid, kemudian di tempat sholat, maka kita terus didoakan para malaikat. Lah doa para malaikat itu makbul karena doanya makhluk yang tidak punya dosa. Kita ini banyak dosa. Kalau begitu kita manfaatkan doanya makhluk yang tidak punya dosa yang makbul, yaitu doanya para malaikat. Dengan cara keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bang nggih. Nah, siapa yang longgar atine untuk keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan luar negeri ataupun dalam negeri, monggo silahkan berdiri langsung ke depan. Monggo Pak. Bismillah. Silahkan berdiri. Yang niat keluar dari jalan Allah dalam negeri ataupun luar negeri, semuanya yang 4 bulan dalam negeri atau luar negeri, berdiri langsung ke depan. Monggo. Ini di situ ada yang mau ke negeri jauh, yang sudah pernah IPB, atau yang mau ke IPB, atau yang 4 bulan dalam negeri juga nggak apa-apa. Monggo langsung ke depan saja. Silahkan monggo Pak. Semoga Allah terima. Silahkan. Monggo. Silahkan Pak. Masya Allah. Semoga Allah terima. Silahkan. Semoga Allah terima. Jadi keluar dari jalannya Allah ini adalah amalannya baginda Nabi Muhammad SAW dan amalannya para anbiya sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka mesti menjadi dai. Berjalan terus menyebarkan agama, menyampaikan agama. Monggo silahkan kita amalkan bukti mahabbah kita kepada baginda Nabi, yaitu ringan diri kita untuk mengamalkan amalan baginda Nabi. Monggo silahkan. Alhamdulillah, aku juga sudah berjenggot ikut baginda Nabi, berkopiah ikut baginda Nabi. Masya Allah, bagus sekali. Sekarang tambah lagi berdakwah ikut baginda Nabi. Nah, monggo Pak, tambah lagi dilengkapi. Nah. Ojo nerimo lho Pak, monggo Pak. Kok nerimo men. Bismillah.
Ya silahkan. 4 bulan dalam negeri ataupun luar negeri silahkan. Monggo diniatkan. Kapan saja monggo. Masya Allah. Sekarang yang 40 hari. Yang keluar 40 hari silahkan. Monggo yang pengen keluar 40 hari. Yang niat keluar 40 hari silahkan ke depan juga. 40 hari silahkan ke depan. Nah, yang 40 hari silahkan ke depan. Kita ini orang Islam, sudah sepantasnya kita itu meluangkan waktu untuk Islam, untuk agama Islam. Nah, meluangkan waktu untuk agama Islam. Kita ini harus punya jasa kepada agama Islam ini, Pak. Nah, makanya luangkan waktu untuk agama Islam. Monggo silahkan. Silahkan. Berapa waktu? Monggo. Mohon berapa waktu saja silahkan. Untuk agama Islam. Masya Allah. Orang Islam berjuang untuk agama Islam. Ini sudah sepantasnya seperti itu. Monggo. Yang 40 hari monggo silahkan. Ke depan lagi. 40 hari. Monggo. Bismillah. Sekarang yang pengen keluar masturah bersama istrinya. Ini ya. Semua orang itu punya istri kemudian punya anak ya. Kalau kita ini pengen punya anak-anak yang hebat, maka jadikanlah istri-istri kita jadi istri-istri yang hebat. Nah, bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendidik istrinya dengan pendidikan yang begitu hebat. Maka begitu beliau ini istrinya ini ditinggal bersama anaknya tanpa Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang mendidik istri yaitu Hajar, tapi pendidikannya dididik dengan pendidikan yang hebat pula dari pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri solihah, anak akan menjadi soleh dan solihah. Makanya penting sekali mengajak istri-istri kita ini untuk yaitu memikirkan Islam. Insyaallah Bang ya.